Tidak sah sholat bagi orang yang tidak berwudu. Maksudnya tidak berwudu itu tidak sempurna di dalam berwudu. Membasuh wudu itu fi mawabihi, pada tempat-tempat dan batasan-batasan wudu itu sendiri. Basuh muka sampai mana batasannya? Basuh tangan sampai mana batasannya? Sampai tak basuh siku. Sehingga ada siku-siku orang yang berwudu itu dalam neraka. Cuma berwudu tapi siku dalam neraka. Ada tumit-tumit orang yang berwudu itu dibakar di dalam neraka. Awak mandi wudu tapi tumit membakar di dalam neraka. Dan apa? Karena tidak sempurna. Tidak melakukan rukun wudu itu secara baik dan sempurna. Sama juga dengan sholat. Tidak melakukan rukun sholat itu secara baik dan sempurna. Sehingga berwudu sama dengan tidak berwudu, dengan dibakar. Sholat sama dengan tidak sholat. Hal ini yang perlu kita perhatikan. Supaya kita tidak seperti sahabat tadi sebelum dia diajar oleh Nabi mendirikan sholat. Sobat, kisah-kisah yang ada pada zaman Nabi sebenarnya memang Allah atur seperti itu. Nah, Yuabah bisa belajar dari hadis dan kisah para sahabat tersebut. Nabi lupa coba waktu salat ampe rakaat pojong 3 ya. Salat ampe rakaat pojong 5 ya. Tetapi kenapa dia lupa? Allah memberikan manfaat dari lupanya Nabi. Lupanya Nabi itu adalah rahmat bagi umatnya. Coba Nabi menyelesaikan salat yang lupa, dia mengerjakan sujud sahwi, maka sujud sahwinya Nabi itu menjadi contoh bagi kita yang juga lupa di dalam sholat kita. Sehingga banyak hal yang mesti kita lihat, kita pelajari, kita ilmi berkaitan dengan amal-amal kita, sehingga amal yang lupa tidak sempurna menjadi sempurna dengan sujud sahwi. Ketika kita bisa mengerjakan sujud sahwi, tetapi tapi awak tidak beri yang murah, sehingga kita tidak bisa menyelesaikannya. Sehingga perlu lagi ilmu tentang bagaimana cara menghadapi dan apa yang dilakukan ketika kita lupa mendirikan sholat. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis tadi kita ambil satu persatu. Yang pertama, rukun dari melaksanakan ibadah sholat wajib itu adalah berdiri ketika mendirikan sholat. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis tersebut menunjukkan cara yang disebutkan oleh Nabi SAW yang membuat sholat menjadi sah, menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah berdiri. Maka tidak sah sholat seseorang yang tidak dilakukan dengan berdiri, padahal dia mampu untuk berdiri. Jadi kalau sholat wajib, tolong dengan togat duduk, karena berdiri itu adalah rukun dalam sholat wajib. Kecuali ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan uzur, maka barulah kita boleh sholat dalam posisi yang lain. Seperti hadis tadi, sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan, jika tidak mampu maka duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala jambin, jika tidak mampu maka sholatlah sambil berbaring. Jika seseorang masih mampu berdiri, namun lelah atau kepayahan, tidak kuat kaki menopang beratnya badan,
Kaki awak nak tolong nahan badan sebuah tahu tahannya, ya kan? Dibolehkan juga baginya untuk menggunakan tongkat atau berdiri sambil bersandar. Jodoh itu pun yang sholat tongkat. Kalau sholatnya sholat wajib. Asal tolongnya tongkat le, berarti toh walaupun dengan pakai tongkat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh para sahabat, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lamma asanna wa hamila lahma ittakhadha umudan fi musallahu yahtamilu alaihi. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah berusia tua, berusia lanjut dan lemah, beliau memasang sandaran di tempat sholatnya untuk menjadi sandarannya. Ada ulama mengartikan tungkik, menunjuk tungkiknya sebagai penahan badannya untuk sholatnya supaya bisa dilakukan dengan berdiri. Boleh. Kan tadi kan boleh dinding. Pokoknya awak ndak kuat badan awak togak. Potong ndak kuat bisa je lamanya. Tapi agak kurang seimbangnya. Boleh cai sak bala topi. Kalau seandainya saknya penuh satu sak, berarti wajah sak topi. Awalnya berdiri sempurna. Ketika kita sudah capek dan lelah, maka boleh bersanding di dinding tersebut. Atau cesak sabala kanan bono. Atau cesak di tengah, ada dinding di ada yang di belakang. Tapi kalau seandainya saknya sampai pada tiang tersebut. Kalau tidak sampai sak yang baca wasawal itu ya. Hasil buat atau polisi. Semua ada polisi. Kalau kita lebih cenderung memaknai kursi itu sebagai kiasnya adalah tempat sandaran. Karena orang yang pakai kursi sholat itu tidak selamanya dia duduk di kursi. Tonggak dulu, ya kan? Tonggak dulu. Allahu Akbar. Dalam muat tolong lebau, duduk. Berarti analoginya disamakan dengan sandal. Tapi kalau dah duduk di bawah tu, berarti lah sholat tu, duduk. Nampak kalau awak pemoka, buang orang badan tu kan bagi polisinya. Tu dah rakaat kedua tu agak lewat. Tak tolong lebih boleh, duduk lewat. Berarti dia tidak sholat duduk, tetapi menjadikan kursinya sebagai pembantunya supaya bisa sholat dengan berdiri. Allahu a'lam. Sehingga ada yang bertanya sholat jauh polisi itu sholat duduk atau sholat tegak? Kalau saya lebih cenderung mengatakan sholat berdiri. Kalau seandainya tidak selamanya dia duduk. Karena ada dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai tungkil ketika usianya sudah sangat tua. Bahwa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala itu menggambarkan bahwa berdiri itu adalah suatu hal yang sangat prinsip di dalam melakukan ibadah sholat. Itu tidak tolok le baru pakoidan. Tidak tolok duduk le fa'ilam tastati' fa'ala jambin. Kenapa? Itulah Islam. Islam dengan ilmu pengetahuan sangat memperhatikan keterbatasan kemampuan. Kullu sehingga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani syariat ini kepada manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu
sekuat kemampuanmu. Lah sekuat kemampuan tak tolong maka ambil keringanan yang Allah berikan. Bagi orang sakit apa keringanannya? Tak tolong salat toga, salat duduk. Tak salat duduk, salat boleh. Atau tak bisa mengerjakan salat pada waktunya. Tak bisa memojong salat ke setiap waktu. Umpamanya salat zuhur dengan salat asar. Tak mampu dia mengerjakan salat itu setiap waktu. Allah berikan itu. Allah berikan lagi keringanan ke orang sakit itu. Boleh menjaga salat pada satu waktu. Umpamanya awak sakit, tak tolong dia awak kodok-kodok salat 5 waktu. Berarti boleh dijamak zuhur dengan asar. Boleh dijamak maghrib dengan isya. Kemudian subuh berdiri sendiri. Berarti baku waktu salat ada itu dulu karena sudah berbunyi waktu salat isya. Mudah-mudahan manfaat dan insyaallah